Shalom Jemaat MCC. Apa kabarmu semua dalam perlindungan Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan? Saya mengucap syukur sebab hari ini kita tetap dipelihara Tuhan dalam kasih sayang Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya lebih dulu menyapa jemaat yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, yang ada di Jogja, juga yang ada di Salatiga, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Denpasar, Bali, serta juga yang ada di Manado, di Palu, serta gereja-gereja yang ada di Sukuwana, lalu yang ada di Ambon, Maluku, Papua, Timika, Jayapura, juga yang ada di Putu Sibau, di Kalimantan Barat, atau Kabupaten Kapuas Hulu. Saya juga menyapa untuk jemaat yang ada di Kalimantan Utara, di Tarakan, Nunukan, Pulau Si Menggaris, juga yang ada di Malinau, Samarinda, juga ada di Pulau Nias, Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Mentawai, Siberut, juga Tua Pejat, serta Kota Padang, Pekanbaru, serta Kota Medan, juga jemaat yang ada di luar negeri, yang ada di Taiwan, yang ada di Malaysia, serta yang ada di Amerika, baik yang ada di Florida, dan juga di Las Vegas. Tuhan memberkati semuanya. Puji nama Tuhan, hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan yang berjudul Berani Terima Pengujian. Saudara yang dikasihi Tuhan, meminta untuk Tuhan menguji atau menyelidiki hidup kita, itu tidak gampang, saudaraku. Ada satu pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Meminta Tuhan menyelidiki itu tidak gampang, saudaraku. Artinya apa? Kita mengizinkan Tuhan menyelidiki nurani kita, hati kita, menyelidiki kehidupan kita secara pribadi. Kalau orang Jawa mengatakan diuplek-uplek, atine diuplek-uplek, saudaraku, dicari oleh Tuhan. Nah, saudaraku, firman Tuhan itu di situ berfungsi sebagai apa? Cermin. Parameter kita, kalau instrumen kita itu adalah, dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Sehingga saudaraku, ketika pengujian hati nurani yang diuji oleh Tuhan, itu apakah ada firman yang bertumbuh? Apakah ada hal yang dilakukan karena firman Tuhan di dalam hidup kita atau tidak? Tuhan menyingkapkan kesalahannya atau kesalahan kita melalui firman-Nya. Amin. Dan Tuhan memberi kita kuasa firman Tuhan untuk memperbaikinya. Jadi saudaraku, ketika Daud minta Tuhan selidiki hatinya dan minta supaya Tuhan melihat batinnya, itu adalah mengizinkan Tuhan untuk menilai, untuk melihat hidupnya. Di dalam Mazmur 17 ayat 1 sampai dengan ketiga saya bacakan. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Sebagai orang percaya, ada waktu di mana kita ketika pagi hari kita mencari wajah Tuhan. Kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, dan kita masuk dalam hadirat Tuhan sebelum kita melakukan apapun. Tetapi saudaraku, di dalam ayat ini berbicara malam hari. Mengapa malam hari? Daud mengatakan dalam Mazmur 17 tadi, dia di malam hari merenungkan. Di malam hari, segala perkara, persoalan, segala pergumulan, segala apa yang kita lakukan sepanjang hari itu mengendap ke bawah.
mengendap, saudaraku. Artinya apa? Kejadian yang kita rasakan sepanjang hari itu mengendap di waktu malam hari. Baik itu kesukaran, baik itu melihat kekerasan hidup, melihat kecurangan, justru itu timbul ketika apa? Malam hari, saudaraku. Biasanya di tempat tidur, kita dapat merecall kembali apa yang terjadi. Jadi waktu tempat tidur, kita mengingat lagi apa yang terjadi. Merenungkan lagi apa yang terjadi sepanjang hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 63 ayat 7 mengatakan demikian. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Ayat yang ke-8, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Saudaraku, Daud ini hatinya lembut. Walaupun dia seorang raja, walaupun dia biasa berperang, tetapi hatinya lembut di hadapan Tuhan. Ia mencari tahu pertolongan Tuhan yang terjadi sepanjang hari. Jadi waktu dia merenungkan di waktu malam di tempat tidurnya, dia renungkan apa saja yang Tuhan telah lakukan dalam hidup saya sepanjang hari ini. Karena dikatakan, saudaraku, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Saudaraku, waktu dia merenungkan, dia sungguh mengetahui bahwa Allah sudah menolong pada siang hari tadi. Waktu dia merenungkan sungguh bahwa kepak sayapnya yang melindungi aku, dia ingat itu, saudaraku. Jadi saudaraku, waktu engkau malam di tempat tidurmu, coba engkau merenungkan bersama dengan Tuhan apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidupmu sepanjang hari ini. Ini yang penting. Jadi kekuatan iman akan makin bertumbuh ketika melihat bukti dan cara Tuhan menolong dalam hidup kita. Karena apa? Karena cara Tuhan menolong kita itu tidak seperti orang-orang katakan, saudaraku. Cara Tuhan menolong kita secara pribadi itu distinktif, saudaraku. Artinya khusus. Bukan tipikal, tetapi khusus, saudaraku. Sangat khusus, sangat spesifik, saudaraku, terhadap dirimu. Jadi saudara, tidak sama cara-cara Tuhan menolong dengan orang lain, dengan diri saudara. Sangat distintif, saudaraku. Lalu cara Tuhan menolong kita secara pribadi itu idiosinkratis. Artinya apa? Secara individualitas Tuhan menolong kita ada dalam karakteristik tertentu terhadap kita dengan keistimewaan dan kekhasan yang secara khusus kepada saudara. Mengerti, saudaraku? Jadi saudara, jangan waktu kita merenungkan bagaimana Tuhan menolong, saudara ingat teman-teman saudara, begitu Tuhan menolong, paling Tuhan juga menolong saya seperti itu. Enggak, saudaraku. Itu sangat beda. Idiosinkratis. Itu sangat berbeda, sangat spesial, sangat istimewa. Tidak bisa disamakan. Tuhan punya hubungan pribadi masing-masing dengan anak-anaknya. Amin. Saudaraku, jadi belajar hubungan intim dengan Tuhan, salah satunya adalah mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Jadi saudara, doa jangan terburu-buru. Kalau saudara katakan bagaimana saya merenungkan dengan Tuhan, saudara masukkan doamu dan minta Tuhan menyelidiki hatimu. Saudara boleh sambil duduk, tetapi saudara coba membuka hati, memeriksa dengan firman Tuhan apa yang sudah saudara lakukan, apa yang belum saudara lakukan, apa yang saudara salah terhadap firman Tuhan. Mazmur 17 ayat 3. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka
engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Perkataan ini, bahwa dia katakan di hadapan Tuhan, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan dalam diriku. Maka Tuhan akan melihat bahwa mulutku tidak terlanjur. Artinya salah atau berbuat dosa dalam perkataan. Apakah Daud ini sombong di hadapan Tuhan? Memegahkan diri? Tidak, saudara. Ada sebuah cerita yang terjadi dalam kitab Lukas, saudaraku. Lukas 18. Di mana ada orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi ini dia di depan di bait Allah dan dia mengatakan, Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan bezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Sementara orang yang pemungut cukai itu, dia takut melihat ke langit, melihat ke atas, dia takut, dia memukuli dirinya sambil mengatakan, Tuhan, aku orang berdosa. Saudaraku, waktu Daud mengatakan, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur, dia tidak sombong, saudaraku. Dia tidak berbangga hati tentang dirinya seperti apa yang dilakukan orang Farisi. Tetapi dia mengatakan bahwa maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan dan mulutku tidak terlanjur. Dia mau tunjukkan di hadapan Tuhan bahwa hidupnya sesuai dengan firman Allah. Dia mau menunjukkan bahwa ini yang harus dikatakan di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan, inilah keadaanku, aku tidak akan ada kejahatan. Artinya dia ada proses hidup yang firman Tuhan lakukan dalam hidupnya. Sehingga dia boleh mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak terlanjur mulutku berbicara yang bersalah. Tuhan tidak akan menemui sesuatu kejahatan dalam hidupku. Karena apa? Karena dia tahu dia sudah melakukan firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Daud katakan ini? Ini pertanyaannya. Mengapa Daud perlu mengatakan kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan menilai aku tidak ada kejahatan dan mulutku tidak terlanjur berbicara yang salah? Mengapa Daud katakan ini, saudaraku? Karena di dalam ayatnya yang pertama dari Fatsal 17 dan yang kedua dikatakan doa Daud. Doa itu pribadi, saudaraku. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Mengapa Daud perlu bicara ini, saudaraku? Mengapa dia mengatakan, Tuhan, kalau Tuhan melihat diriku, aku tidak ada kejahatan, Tuhan. Kalau Tuhan melihat cara berbicaraku, aku tidak terlanjur berbicara yang salah, Tuhan. Mengapa Daud ungkapkan ini di hadapan Tuhan di dalam doanya? Saudaraku, Daud mencari pembelaan Tuhan. Daud mencari penghakiman Tuhan. Dan Daud mau tunjukkan bahwa dia adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Dia adalah orang yang mengikuti Tuhan. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang benar, saudaraku. Memang Tuhan adalah Tuhan yang menolong orang berdosa, saudaraku. Tetapi, saudaraku, tidak bisa kita mengkondisikan diri kita menjadi orang yang lemah terus-menerus minta tolong, Tuhan, aku ini orang berdosa, Tuhan ampuni aku, dan aku mau minta ini. Saudaraku, tidak bisa. Kita harus juga belajar sebagai manusia, perbuatanku harus sesuai dengan firman Allah. Jaga diri, langkah kakiku, ikut jejak Tuhan. Itu, saudaraku,
Artinya apa? Waktu Daud katakan di dalam ayat yang ketiga dan keempat, saudaraku, di mana kita bisa membacanya. Karena Daud ingin hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Daud ingin hidupnya terus dijaga sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita lihat dalam ayat 13 dan 14, ini yang Daud mau doakan, minta kepada Tuhan. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini. Saudaraku, mengapa Daud setelah dia bicara bahwa hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, bahwa dirinya tidak ada kejahatan, mulutnya benar, lalu dia katakan, Tuhan, bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku, biar pedang-Mu saja yang menghadapi orang fasik. Saudaraku, Daud meminta pembelaan Tuhan. Orang yang dibela oleh Tuhan harus orang benar. Manusia bisa membela, tetapi membela yang tidak benar. Orang-orang yang bisa membela kita kalau ada uang. Tetapi saudaraku tidak. Dengan Tuhan, kita harus benar dulu, saudaraku. Dengan Tuhan, kita harus berani minta diselidiki Tuhan bahwa kita ini orang benar. Saudaraku, memang Tuhan menolong orang berdosa, tetapi Tuhan juga membela sungguh-sungguh bagi orang yang sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ketika orang yang hidup dalam kekuatan firman Tuhan, hidupnya yang sejalan dengan firman Tuhan, lalu dia menghadapi masalah, dikatakannya, bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku. Itu saudaraku. Karena Daud minta pembelaan Tuhan, dan Tuhan membela orang yang benar. Saudaraku, mengapa Daud berani minta pembelaan Tuhan? Karena, sekali lagi saya katakan, karena ia sadar bahwa ia sudah melakukan firman Allah dalam hidupnya. Saudaraku, proses penyelidikan Tuhan dalam hidup kita, proses ujian Tuhan yang dalam hidup kita, ketika Tuhan menilik hidup kita, batin dan hati kita, ketika Tuhan itu akan berbicara membenarkan kita, ketika kita belajar hidup benar, membenarkan kita ketika kita mau mengikuti firman yang kita belum tahu bagaimana ujungnya. Itu Tuhan membenarkan kita. Saudaraku, kadang kita tidak menyadari hal ini, bahwa ketika kita merenungkan di malam hari, minta Tuhan selidiki batin dan hati kita, sebenarnya di situ Tuhan meneguhkan kebenaran-kebenaran dalam hidupmu. Sehingga apa? Setan tidak bisa menuduh, saudaraku. Karena Allah membenarkan, Allah mengatakan kebenaran. Dan Daud waktu dia menerima kebenaran yang dia sudah dapatkan dari Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, Engkau lihat hidupku tidak ada kejahatan, mulutku tidak salah bicara. Karena Tuhan sudah membenarkan. Siapa yang bisa sempurna? Tidak ada satu manusia pun yang bisa sempurna. Tetapi Allah yang menyempurnakan di dalam rohnya yang kudus, sehingga kita bisa mengerti sungguh bagaimana kita hidup di dalam firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Matius 7 ayat 7. Jawabnya hanya satu, saudaraku. Orang yang meminta akan diberikan karena apa? Dia pelaku firman. Dia hidup dekat dengan Tuhan. Dia beriman dengan Tuhan. Dia mau menjadi anaknya. Maka apa yang kamu cari, kamu akan menemukan.
Apa yang kamu minta, kamu akan diberikan. Apa yang kamu ketok pintu, akan dibukakan Tuhan. Amin. Saudaraku, saya mau tanya, posisi saudara di mana sekarang? Kalau saudara minta pembelaan Tuhan, saudara harus tahu bahwa saudara harus menjadi anak Tuhan. Saudara harus seorang percaya yang sungguh-sungguh kepada firman-Nya. Maka Tuhan akan menolong saudara secara idiosinkratis. Tuhan akan datang secara pribadi kepada saudara. Bukan secara rombongan, secara pribadi. Karena apa? Jawaban Tuhan secara distintif. Amin. Sangat spesifik, individu sama Tuhan. Saudaraku, Mazmur 17 pada ayatnya yang 15 dikatakan, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Amin. Artinya ketika malam setelah Daud berdoa, Allah mengerjakan, Allah melakukan. Saudaraku, ketika malam manusia tidur, maka Tuhan katakan diberkati orang yang tidur. Artinya apa? Saudara akan diberkati tidur saudara kalau saudara berdoa, saudara bersekutu, berhubungan secara intim di dalam roh. Saudara tidur pun diberkati Tuhan. Allah yang mengerjakan. Ketika engkau tidur, ketika engkau tidak berbuat apa-apa, Tuhan yang mengerjakan secara individu kepada saudara. Sekali lagi, saya mau tanya kepada saudara, sesuai dengan judul khotbah saya, berani terima pengujian dari Tuhan. Minta hatimu diuji oleh Tuhan, supaya engkau jangan dibingungkan oleh suara orang. Jangan dibingungkan oleh tuduhan setan. Ketika Tuhan membenarkan saudara, sehingga engkau yakin bahwa engkau hidup benar, engkau katakan sama Tuhan, Tuhan belalah perkaraku. Tuhan belalah perkaraku. Dengan pedang-Mu Tuhan, luputkan aku dari orang-orang dunia ini. Tuhan pasti membela saudara. Tuhan memberkati saudara. Salam isi Injil. Bye.